Laksana, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 1 tahun 2026 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yakni Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, yang dimana video ini berisikan mengenai refleksi dari pentingnya pendidikan nilai dalam membentuk karakter peserta didik. Pertanyaan pertama, mengapa penting untuk saya? Nah, untuk menjawab ini yang saya renungkan itu kenapa krisis isu moral ini penting untuk saya. Jawabannya itu tentu saja karena nanti itu saya akan termasuk saya yang akan berhadapan dan bertemu dengan murid yang telah terpapar berbagai video dari sosial media tanpa adanya filter di setiap harinya. Nah, untuk hal tersebut, jika saya tidak bisa memahami kondisi murid yang ada pada saat ini, maka saya akan masuk tanpa ada persiapan. Nah, dari hal tersebut, satu hal yang sangat menyentil pikiran saya dari beberapa video yang telah saya tonton, yakni bahwa hal sekecil apapun yang kita lakukan atau kata-kata sekecil apapun yang akan kita katakan, itu akan berdampak terhadap peserta didik. Yang kedua, mengapa penting bagi orang di sekitar? Tentunya isu ini sangatlah penting, terutama bagi orang-orang di lingkungan di sekitar saya, seperti rekan guru, orang tua, dan bahkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Karena kita tidak bisa berharap karakter peserta didik itu terbentuk hanya dari lingkungan sekolah saja. Kalau di rumah orang tua tidak menerapkan nilai yang sama, dan kalau di masyarakat menormalisasi hal yang tidak sesuai atau perilaku yang tidak hormat. Nah, maka pendidikan karakter di sekolah tadi hanya akan berjalan di tempat saja. Nah, dari hal tersebut saya dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang guru itu tidak bisa bekerja sendirian, tetapi perlu adanya kolaborasi, baik itu dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa penting bagi Indonesia? Nah, dan kalau kita itu berbicara dari skala yang lebih besar atau lebih luas, ini soal masa depan Indonesia sendiri. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara itu telah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa mendidik peserta didik itu artinya adalah mendidik rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, murid-murid yang hari ini berada di kelas selama 10 sampai 20 tahun yang akan datang, maka mereka yang akan mengambil kebijakan, mereka yang akan menentukan. Nah, jadi kalau krisis moral ini biarkan tanpa intervensi serius dari dunia pendidikan, maka siapa yang akan membangun itu sendiri. Inilah kenapa pendidikan nilai itu pelengkap kurikulum dan kalau tanpa fondasi yang kuat, maka bangun setinggi apapun itu tanpa adanya masyarakat atau murid yang saat ini berkembang dan memiliki pendidikan karakter keputusan kebijakannya tentang mempengaruhi bangsa Indonesia itu. Yang selanjutnya ada evaluasi diri. Yang pertama itu mengenai pemahaman tentang pendidikan nilai itu sendiri. Jadi setelah saya menonton video dan merenungkannya, saya jadi memiliki pemahaman yang lebih tentang apa itu pendidikan nilai. Nah, jadi pendidikan nilai ini bukan berarti kita hanya berdiri di depan kelas atau berceramah mengenai tidak boleh berbohong, hormatilah guru. Hal itu tidaklah cukup. Tetapi di sini kita tuh artinya pendidikan nilai itu harus diterapkan di setiap momen. Di antaranya itu dengan kita mendengarkan murid secara sungguh-sungguh.
Setelah itu kita konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti yang disampaikan dalam materi PPG ini, kita sebagai guru itu sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat interaksi kecil kita yang kita lakukan kelas dengan peserta didik kita. Nah, internalisasi nilai itu artinya dimulai dari keteladanan kita itu sendiri. Dan yang terakhir, harapan. Apa yang saya harapkan setelah mempelajari materi ini? Nah, yang berisi mengenai pendidikan nilai sebagai pondasi karakter bangsa. Nah, yang saya harapkan, saya itu tidak hanya memahami secara teori atau materi saja, tetapi bisa menerapkan pendidikan nilai itu. Bagaimana cara menerapkannya itu, nilai baik itu nilai kejujuran, nilai empati, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada peserta didik nantinya yang sesuai dengan zaman dan keadaan mereka sehingga mereka bisa menerimanya. Dan saya berharap setelah mempelajari materi ini saya tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga matang secara karakter.